Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Widyasari dengan NIM 202003007 dari PGMI 3A, Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah rangkuman di mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dari bab 1 sampai bab 12. Pada bab 1, komponen fungsi, peran, ciri-ciri, serta kegunaan media dan sumber pembelajaran. Pembelajaran media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Adapun fungsi pengembangan media dan sumber belajar diantaranya yaitu membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, dan lain sebagainya. Sedangkan peran pengembangan media dan sumber belajar yaitu membantu peserta didik untuk memperoleh belajarnya. Adapun ciri-cirinya ada 3, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Kegunaan media dan sumber pembelajaran 3 diantaranya yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, serta menimbulkan gairah belajar. Bab 2, jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Jenis media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Yang kedua, berdasarkan daya lipatnya. Dan yang ketiga, berdasarkan bahan pembuatnya. Adapun dalam memilih media perlu diperhatikan berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, kemudahan memperoleh media, dan keterampilan guru dalam menggunakannya. Bab 3, prinsip pengembangan media pembelajaran dan klasifikasi media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Ada prinsip media pembelajaran, di antaranya yaitu penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Bab 4, model-model media dan sumber belajar. Pengertian model-model media ada 2 secara umum dan secara khusus. Namun dapat disimpulkan bahwa model-model media adalah sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis model media yaitu media audio, media serbanika, media visual, gambar fotografi, media audiovisual, peta globe. Sedangkan jenis-jenis sumber belajar yaitu pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, metode, lingkungan, atau latar. Adapun fungsi model-model media diantaranya yaitu menciptakan interaksi guru dengan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Fungsi sumber belajar diantaranya yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Bab 5, mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Sedangkan pengertian sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran. Adapun cara mengembangkan sumber belajar sederhana, 3 diantaranya yaitu mempelajari kurikulum, menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai, dan memilih serta menentukan materi. Adapun contoh dari media dan sumber belajar sederhana, yaitu menggunakan media audiovisual seperti podcast. Bab 6, mengembangkan media dan sumber belajar visual. Manfaat media visual yaitu media bersifat konkret, dapat mempercepat daya serap peserta didik, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman, lebih efektif dan efisien. Adapun cara pemilihan media visual yaitu ketepatan media visual digunakan dalam proses pembelajaran.
adanya orang yang dapat mengoperasikan media visual dengan baik dan benar dalam pembelajaran. Sedangkan ragam macam-macam media visual yaitu sketsa, ilustrasi, dan karikatur. Bab 7. Mengembangkan media dan sumber belajar audio. Pengertian media audio merupakan media yang menyajikan pesan secara auditif. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan media audio adalah semua media yang pemanfaatannya menggunakan unsur dengar atau audio. Ragam media audio ada piringan hitam atau PH, kaset, CD atau DVD, audio digital, MP3, radio, dan audio streaming. Bab 8. Mengembangkan media audiovisual. Pengertian media audiovisual yaitu perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar yang penggunaan materi penyerapannya melalui pandangan atau gambar dan pendengaran atau suara. Jenis media dan sumber belajar audiovisual ada dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Adapun fungsi dari audiovisual yaitu fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi budaya. Bab 9. Perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Pengembangan media berbasis teknologi di era globalisasi dan informasi. Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan, namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi, karena merupakan komoditi perdagangan yang terdapat di pasaran luas, dan media rancangan, yang perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Lanjut bab 10, mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Pengertian media dan sumber belajar berbasis komputer. Komputer yaitu jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Prinsip-prinsip penerapan pembelajaran berbasis komputer ada 6, yaitu aktif, konstruktif, antusiastik, dialogis, reflektif, kontekstual. Adapun strategi mengolah materi pembelajaran berbasis komputer yaitu seleksi buku, diawali dengan membuat proposisi dari teks dasar dan seleksi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan manfaat pengembangan pembelajaran berbasis komputer yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Adapun pengertian media dan sumber belajar berbasis interaktif video adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Fungsi-fungsi media interaktif video dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa, dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa, membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah dalam membaca. Bab 11. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Kelebihan pembelajaran berbasis web diantaranya yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun untuk mempelajari apapun. Sedangkan kekurangan pembelajaran berbasis web diantaranya yaitu akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web sering kali menjadi masalah bagi pembelajar dan pembelajar dapat cepat merasa bosan serta jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi. Bab 12. Mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. Pengertian media ICT adalah komponen sumber belajar
atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang berbentuk information, communication, dan teknologi. Adapun jenis-jenis media pembelajaran ini adalah 1. Teknologi komputer, 2. Teknologi multimedia program multimedia, 3. Teknologi telekomunikasi, dan 4. Teknologi jaringan komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan ICT di sekolah dasar yaitu kemampuan sekolah, kemampuan sumber daya manusia, lingkungan sekolah. Adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu untuk kelebihan beberapa di antaranya yaitu lebih aktif dan kreatif, memotivasi pembelajar, informasi dari berbagai sumber informasi. Sedangkan kekurangannya yaitu penerapannya membutuhkan biaya yang relatif besar, rentan terhadap penyalahgunaan fungsi, guru dalam penerapan ICT dituntut memiliki keahlian tinggi. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.